Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Tetapi pada hari ini kita akan fokus pada zat makanan dan organ pencernaan. Nah, sebelum masuk ke materi, pernah nggak adik-adik merasa lapar ketika belajar di sekolah? Nah, pada saat lapar, apa yang kalian lakukan ketika bel istirahat berbunyi? Pasti ke kantin kan? Mungkin setelah kalian pergi ke kantin dan membeli makanan, sehingga rasa laparmu akan hilang. Setelah itu kamu siap mengikuti pelajaran lagi. Menurutmu, kenapa kita lapar? Apakah sebenarnya yang dikandung dalam jajan kalian yang kalian beli di kantin itu menyebabkan kalian tidak lapar lagi setelah kalian memakannya? Ingin tahu jawabannya? Yuk kita cari tahu setelah kalian memperhatikan penjelasan dari video ini. Pasti akan paham. Pelajari materi ini dan tanyakan jika ada yang belum jelas ya. Nah, yuk kita lanjut ke materi. Tubuh kita memerlukan makanan karena kita membutuhkan energi. Energi digunakan untuk setiap kegiatan kita seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Tubuh kita juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini yang digunakan untuk kegiatan kita tadi itu berasal dari makanan. Makanya kita perlu mempelajari zat-zat makanan apa saja yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Nah, ada dua jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Nah, kita lanjut ya ke zat makanan karbohidrat yang pertama kali. Tahu nggak adik-adik, ternyata karbohidrat itu merupakan sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Banyak ya. Nah, karbohidrat sendiri itu ada 3 jenis, yaitu gula, pati, dan serat. Gula di sini merupakan karbohidrat sederhana. Contohnya buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan pati itu ditemukan di umbi-umbian. Karbohidrat pati ini merupakan jenis karbohidrat yang kompleks. Beda lagi dengan serat. Serat ini bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia karena serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makan manusia. Tetapi serat ini terkandung dalam dinding sel tumbuhan. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Kalau karbohidrat itu ternyata dapat ditemukan dan sehari-hari kita makan karbohidrat. Nah, di sini ada gambaran karbohidrat, yaitu seperti biji-bijian, jagung, gandum, beras, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah protein. Tahu nggak kalau ternyata protein ini dibutuhkan sebagai penghasil energi. Dia itu berguna untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mendorong pertumbuhan optimal, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi. Banyak sekali kan manfaatnya. Nah, di sini kalian sudah bisa baca sendiri ya di situ. Nah, selain itu, protein itu ada 2 jenisnya. Berdasarkan asalnya ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu bisa didapat dari daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati
bisa diambil dari kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, bagaimana kandungan nutrisi dalam menu makanan sehari-hari itu banyak sekali loh yang mengandung protein. Contohnya, kalian pasti pernah makan tempe kan? Tempe kan berbahan dasar kedelai, dan kedelai mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya ada lemak. Tahu nggak deh, ternyata lemak ini sangat diperlukan tubuh loh. Kalian kalau misalnya tahu orang yang mempunyai kelebihan berat badan terus dia sedikit lemak itu, padahal sebenarnya kalau manusia itu bukan berarti dia nggak butuh lemaknya. Manusia itu tetap memerlukan tubuh karena lemak itu menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram dan dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, bisa dipahami ya, ternyata lemak itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Apa itu asam lemak dan gliserol bisa dipahami di tulisan yang dapat kalian baca di sini. Nah, selanjutnya adalah vitamin. Ingat nggak, vitamin di tubuh itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit, namun harus ada. Jadi, walaupun jumlahnya sedikit, harus ada ya si vitamin itu dalam tubuh. Jadi, vitamin itu diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, dan vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan yang vitamin D itu khusus terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering berjemur di bawah matahari sebelum jam 9. Nah, ada banyak sekali manfaat vitamin A sampai K, A, B, C, D, E, K itu banyak sekali. Kalian bisa nanti simak di bahan ajar ya. Nah, yang ini adalah mineral. Tahu nggak, ternyata tubuh itu memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Nah, contohnya apa aja sih? Banyak banget. Di antaranya itu ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, si mineral ini tuh dia itu mengandung sedikit atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi itu ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya, di susu itu terkandung protein, lemak, serta mineral yang berupa kalsium. Nah, fungsinya si mineral ini nih sebagai proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Banyak banget kan kandungan si mineral ini. Nah, berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh tuh nanti kalian bisa lihat di bahan ajar. Dan yang terakhir, zat yang dibutuhkan tubuh pastinya air. Nah, air itu mengisi sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup. Paru-paru manusia aja tuh ada 92%-nya air, darah ada 82% air, kulit
80% air, otot 75%